Orang yang melewati sirat dengan cara atau dalam keadaan seperti kalbarqil khotib, seperti kilatan petir yang menyambar, secepat cahaya, ya. Jadi cepat sekali, baru melangkah sudah sampai. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Wa qala al-imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin asyahinan minad dahri wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsafuhum zulmatal qabri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'alas sirat. Kata Nabi, aku melihat seseorang dari umatku berdiri di atas sirat. Sirat itu apa, Pak? Jembatan yang menghubungkan antara dunia dan surga. Yar'adu, bergetar badannya, kama tar'adus saf'atu, sebagaimana bergetar daun pelepah korma. Bapak tahu pohon korma? Ada pelepahnya, kemudian ada daun-daunnya seperti daun pohon kelapa. Nah, daun-daunnya itu ketika terkena angin, sekecil apapun anginnya pasti terjadi getaran. Nah, seperti itulah seseorang ketika melewati sirat, tubuhnya akan gemetar. Faja'ahu husnudzannihi billah. Maka datanglah salah satu amalannya, yaitu husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu amalan batin. Fasakana rau'uhu wa madha. Kemudian getaran badannya pun hilang, hatinya menjadi tenang, lalu dia pun bisa melewati sirat. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah satu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang ketika melewati sirat adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dikasih penyakit, husnudzon sama Allah. Dikasih rezeki sulit, husnudzon kepada Allah. Jadi apapun yang Allah takdirkan
kepada kita, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk, maka tugas kita adalah berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya berhusnudzon kepada Allah di satu sisi saja. Ketika diberi nikmat, husnudzon sama Allah. Tapi ketika diberi penyakit, suudzon sama Allah. Jangan jadi hamba yang seperti itu. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sebagian orang menyembah Allah, artinya yakin kepada Allah, cuman dari satu sisi saja. Fa in asobahu khairunit ma'an nabi. Kalau seandainya dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi dari Allah, maka hatinya tenang dan berbaik sangka kepada Allah. Tapi wa in asobahu syarrun in qalaba ala wajhi. Ketika dia mendapatkan musibah, maka seketika husnudzon kepada Allahnya hilang. Bahkan berganti dengan suuzon, berburuk sangka. Jadi kata Allah, jangan sampai jadi orang yang seperti itu, berbaik sangka kepada Allah hanya ketika diberi nikmat. Tapi ketika diberi ujian, musibah, penyakit, dia berburuk sangka, bersuudzon kepada Allah. Dan sebagian orang lagi sebaliknya, Pak. Ketika diberi musibah, berhusnudzon kepada Allah. Sebetulnya bukan berhusnudzon. Ketika diberi musibah, dia kembali kepada Allah. Tapi ketika diberi nikmat, dia lupa kepada Allah. Banyak gak yang seperti itu? Ketika diberi musibah, ibadahnya rajin, bukan cuman sholat 5 waktu, tahajud dikerjain, Pak. Tuh lagi kena musibah, lagi kena penyakit. Tapi begitu diberikan nikmat, lupa sama Allah, ya. Artinya apa? Artinya kita itu jangan menyembah Allah hanya dari satu sisi saja. Jangan menyembah Allah ketika mendapatkan nikmat saja, tapi ketika mendapatkan ujian lupa sama Allah. Atau sebaliknya, jangan menyembah Allah ketika mendapat ujian saja, ketika mendapatkan nikmat lupa kepada Allah. Tapi sembahlah Allah, berhusnudzonlah kepada Allah, tetap kuat keyakinan kepada Allah dari segala sisi dan dari segala keadaan. Mau lagi kaya atau lagi miskin, tetap keyakinannya tidak berubah dan tidak goyah kepada Allah. Diberi kesehatan, diberi penyakit, tetap keyakinannya tidak berubah kepada Allah. Husnudzonnya tidak berubah. Nah, itu pentingnya kita berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah ibadah batin yang akan menyelamatkan kita saat melewati sirat. Kemudian berikutnya kata Nabi, wa ra'aitu rajulan 'ala sirat yazhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Dan aku pun melihat orang yang lainnya melewati sirat dalam keadaan merangkak dan terkadang merayap.
Bedanya merayap sama merangkak apa, Pak? Kalau merayap itu kakinya tidak gerak, ngesot, ya, kakinya tidak bergerak, ngesot gitu. Kalau merangkak, ya seperti bayi, Pak, kaki tangan bergerak, itu merangkak. Kata Nabi, aku melihat seseorang ketika melewati sirat, terkadang dia merangkak, terkadang dia merayap, saking takutnya. Kenapa dia takut? Wajar, Pak. Di dalam syarah-syarah Jauharatut Tauhid, jadi Jauharatut Tauhid ini dikarang oleh Al-Imam Al-Laqani, disyarahkan oleh banyak ulama. Ada Tuhfatul Murid yang disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ada namanya Syarah Sogir, Asyarhus Sogir ala Tuhfatul Murid. Ada Asyarhul Kabir. Ini ilmu-ilmu tauhid yang sudah dibalut dengan filsafatnya. Jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan filsafatnya. Nah, di dalam syarah-syarah Jauharatut Tauhid, baik syarah yang beraliran filsafat, logika, atau syarah-syarah yang hanya sekedar mencantumkan Quran dan hadis saja. Di sana disebutkan bahwa yang namanya sirat adalah jisrun ala jahannam, jembatan yang terdapat di atas neraka jahannam. Panjangnya adalah 3000 tahun perjalanan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan selama 3000 tahun, baru kita sampai di ujung sirat. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, dan 1000 tahun lurus, landai. Kemudian sirat itu luasnya, sebetulnya bukan luasnya, sempitnya itu seperti rambut dibelah 7. Jadi lebih tipis dari Kira-kira ahli sirkus mana yang bisa melewati sirat, Pak? Nggak ada kayaknya ya, karena sangat tipis sekali. Bukan hanya saja tipis, tapi juga lebih tajam dari pedang. Masya Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan ini hakikat. Jadi hakikat sirat memang seperti itu, tipis dan tajam. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan enggak, ini bahasa majas saja. Ini cuman perumpamaan. Saking sulitnya untuk melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, sampai-sampai Nabi menggambarkan sangat tipis, sangat tajam, dan sangat jauh perjalanannya. Ya. Nah, jadi para ulama itu terbagi menjadi 2, Pak ya, terkait pemahaman tentang sirat. Ada yang berpendapat seperti lafadz hadisnya, tipis, tajam, apalagi tadi jauh dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan enggak, itu cuman bahasa kiasan saja, bahasa majas. Nah, intinya baik itu bahasa hakikat, bahasa yang sebenarnya, atau bahasa majaz, tapi sirat itu merupakan satu jembatan yang sangat sulit sekali untuk dilewati. Sampai-sampai Nabi melihat seseorang terkadang merangkak, terkadang merayap dalam melewati sirat. Bapak pernah nggak naik ke satu tempat yang sangat tinggi, hotel 20 tingkat misalkan, pas ngelihat ke bawah bagaimana?
Gemeter sekali kan, gemeter. Nggak bisa jalan tegak, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan merangkak, merayap. Nah seperti itulah yang dialami oleh orang yang melewati Sirat. Apalagi di bawahnya itu neraka Jahanam yang panasnya 70 kali lipat lebih panas daripada neraka, daripada api dunia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, ketika orang ini merangkak dan terkadang merayap, faja'athu sholatuhu alayya. Kata Nabi, datanglah amalan yang sangat mulia. Apa? Yaitu bersolawat kepadaku. Jadi orang ini ketika di dunianya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kemarin baru dibahas tuh ya masalah solawat ya. Jadi ada solawat al-maksurah dan ada solawat gairu maksurah. Solawat maksurah ini solawat yang langsung diajarkan oleh Nabi. Seperti solawat Ibrahimiyah. Dan ada solawat gairu maksurah, solawat yang dibuat oleh para ulama. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah membuat solawat sendiri. Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kemudian beliau pun pernah membuat solawat-solawat yang lainnya. Sudah kita jelaskan juga tentang solawat-solawat yang populer yang menyebar di kita. Bapak masih ingat siapa pengarang solawat Kamilah atau solawat Nariyah? Syekh Ibrahim At-Tazi. Kalau solawat Munjiat siapa pengarangnya? Syekh Musa Ad-Dorir. Kalau solawat Tibbil Qulub, Syekh Ahmad Dardir. Kalau Busyra, salah satu putra dari Habib Hasan Baharun. Yang ditanyain Pak Haji, solawat Nuril Anwar. Belum terjawab ya. Siapa pengarang solawat Nuril Anwar? Kira-kira Bapak apal nggak solawat Nuril Anwar? Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Terus apa lagi? Wasirril asror wa triyakil agyar. Apa lagi? Sayyidina Muhammadin. Pokoknya gitu ya, namanya salawat Nuril Anwar. Ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, Ahmad bin Ali bin Yahya Al-Badawi Al-Husaini, ulama Mesir. Mesir kalau nggak salah ya, Syekh Ahmad Al-Badawi itu. Nah, jadi baik solawat yang maksur atau solawat yang ghairu maksur itu disunnahkan, dianjurkan untuk kita memperbanyak solawat tersebut. Cuman jangan sembarang solawat disikat Pak ya. Ini solawat nemu di YouTube, nemu di Google, diamalin, jangan. Harus tahu dari siapa solawat itu didapatkan, siapa pengarangnya. Karena di daerah Jawa itu pernah kejadian yang cerita kalau nggak salah kiai siapa saya lupa tuh. Ada satu kiai cerita di Jawa itu ada satu komunitas solawat Ahmadiyah. Saya nggak tahu juga bunyinya seperti apa, redaksinya bagaimana. Intinya ada komunitas solawat Ahmadiyah yang ketika mereka membaca solawat itu mereka semua menangis sejadi-jadinya Pak. Ketika ditanya oleh Kiai Ali Maksum, kenapa kalian menangis? Maka jamaah solawat itu mengatakan, kami menangis karena kami melihat Nabi Muhammad turun dari langit pakai imamah putih, jubah putih, tongkat, jenggot, dan sangat bersinar. Makanya kami menangis. Kemudian
Kiai Ali Maksum penasaran, apakah betul yang dilihat oleh jamaah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Kiai Ali Maksum hadir di jamaah sholawat itu. Ketika jamaah sholawat Ahmadiyah mulai membaca sholawat, betul Pak, tiba-tiba ada sosok putih berjenggot, jubah, imamah, tongkat turun dari langit, sehingga jamaahnya pun menangis karena mereka menyangka itu adalah Nabi Muhammad. Ketika jamaah yang lain menangis, tiba-tiba Kiai Ali Maksum berdiri dan marah-marah sama sosok putih itu. Ente turun sini. Waduh, ini jamaah lagi nangis. Tiba-tiba Kiai Ali Maksum itu marah-marah sama sosok putih yang turun dari langit. Diomelin, Pak. Siapa kamu? Ini Kiai Ali Maksum punya keimanan yang luar biasa, punya ilmu tauhid, ilmu syariatnya mateng. Makanya ketika sosok putih itu dimarahi oleh Kiai Maksum, langsung ngeper dia Pak, langsung ngedon dia. Kiai cina. Siapa kamu? Nama saya Ahmad katanya. Dari mana? Dari Suriah. Saya adalah jin dari Suriah. Kenapa kamu datang ke sini? Ya saya dipanggil-panggil sama jamaah ini. Ya saya datang katanya. Langsung habis itu dibubarin sama Kiai Ali. Jamaah sholawat Ahmadiyah mulai besok bubar, karena yang kalian lihat itu bukan Nabi Muhammad, ini si Ahmad, jin yang namanya Ahmad, itu orang Suriah katanya. Ya mulai besok ente jin jangan datang-datang lagi kemari gitu. Dibubarin Pak. Ya makanya jangan sembarang juga Solawat nemu solawat diamalin, nemu solawat diamalin. Harus teliti ya, dari mana Bapak mendapatkannya, siapa pengarangnya. Nah, biar kita nggak salah seperti yang ada di dalam kisah tadi ya. Makanya perlu pembahasan solawat seperti kemarin deh. Dari mana referensinya, bagaimana redaksinya, siapa pengarangnya, perlu diketahui. Nah kita lanjut, bahwa ada orang yang ketika melewati sirat, terkadang dia merayap, terkadang dia merangkak, tapi kemudian datang amalannya yang dia istiqomahkan saat di dunia. Apa? Yaitu sholawat kepada Nabi. Fa'akhodat biyadihi fa'aqamathu wa madha ala sirat. Kemudian sholawat itu membangunkan orang tadi dan bersama-sama melewati sirat dengan berdiri tegak. Akhirnya dia pun selamat dari sirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berarti sholawat ini termasuk salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari sirat. Di dalam Tuhfatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid, ketika seseorang melewati sirat, maka orang-orang itu melewati sirat dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang melewati sirat hanya seperti kedipan mata, tahu-tahu nyampe aja depan pintu surga Pak. Ya, wahai hamba Allah yang soleh, silahkan kau lewati sirat, kata malaikat. Baru ngedip, lah di mana ya? Geus nepi cenah. Masya Allah. Ada yang hanya satu kedipan mata. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang melewati sirat satu kedipan mata Pak ya. Tapi amun lewat sirat satu kedipan mata Pak, pengalaman berarti henteu nyaho teh, henteu nyaho. Kiri kanan sirat naon sih gitu kan. Jadi pas asup surga teh picaritaeun. Engke ya diceritakan ya, anu loba picaritaeun ge, anu ngalewati siratna ngarangkak. Loba cerita ge tamanya di surga teh. Yang kedua, orang yang melewati sirat dengan cara atau dalam keadaan seperti kalbarqil khotib, seperti kilatan petir yang menyambar, secepat cahaya ya. Jadi cepat sekali, baru melangkah sudah
sampai di ujung sirat. Ini satu kedipan mata sama kilatan cahaya lebih cepat mana, Pak? Lebih cepat kedipan mata ya. Berarti kilatan cahaya ini amalannya lebih tidak seperti yang pertama itu. Kemudian yang ketiga, orang melewati sirat seperti burung, Pak, terbang bebas. Artinya ya entah dia diberikan sayap atau diberikan tunggangan seperti burung. Nah kalau seperti ini kan nggak bakal jatuh ke neraka jahanam ya. Nah ini lumayan tuh, bisa tengok kiri tengok kanan juga. Ada pengalaman berarti. Mampir ke rest area, ada nggak rest areanya, Pak? Lah perjalanan 3.000 tahun, Pak. Dari sini ke Surabaya aja banyak rest area ya. Kemudian yang keempat, ada lagi orang yang melewati sirat itu dengan cara berlari. Lari dia, Pak. Santai aja dia, ya. Tidak gemetar, tidak ada rasa takut, tapi lari dia. Yang kelima, orang melewati sirat dengan cara merangkak. Nah, tadi yang diceritakan itu merangkak, Pak. Ada lagi yang keenam, yang terakhir, orang melewati sirat dengan cara bergelantungan. Ya Allah. Paling lama berapa, paling kuat berapa lama sih Pak kita bergelantungan ya? Iya. Jangan sampai deh termasuk orang yang bergelantungan itu ya, takutnya nyebur Pak. Nah jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi ketika di dunia, kita dimudahkan oleh Allah dalam melewati sirat. Titik, saya kira sampai situ saja ya kajian kita pada kitab Syarhus Sudur di Jumat ini.